Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas salah satu tenses dasar dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Nah, kali ini kita akan membahas tenses selanjutnya, yaitu tentang simple past tense. Nah, di dalam simple past tense ini kita tidak lagi menggunakan to be, am, is, dan are untuk kalimat nominal, dan juga tidak menggunakan do dan does untuk kalimat verbal. Buat kalian yang belum mengerti membedakan kalimat nominal dan kalimat verbal, mungkin kalian perlu cek dulu video sebelumnya, yaitu tentang cara membuat kalimat sederhana. Di video itu sudah dijelaskan bagaimana caranya membuat kalimat sederhana, bagaimana caranya membedakan kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, kali ini kita langsung saja masuk ke simple past tense. Nah, yang sebelumnya di dalam simple present tense untuk I itu kita menggunakan am, sedangkan she, he, it, dan nama orang di sini kita contohkan Alia. Biasanya kita menggunakan is, sedangkan you, they, dan we kita menggunakan are di dalam simple present tense. Nah, jika kita menggunakan simple past tense atau menyatakan kejadian yang sudah berlalu, maka kita tidak menggunakan ini lagi. Tapi untuk I itu dipakai was, sedangkan she, he, it, dan nama orang tunggal itu juga menggunakan was. Tetapi you, they, dan we tidak menggunakan was, tetapi menggunakan were. Begitu. Oke, kita mulai dulu dari kalimat nominal. Contohnya adalah saya kurus 2 tahun yang lalu. Nah, ini adalah penanda untuk kalimat simple past tense. Kejadiannya sudah berlalu, yaitu 2 tahun yang lalu. Maka untuk kalimat ini tidak akan ada lagi am, nggak akan ada is, dan tidak akan ada are. Tetapi kita akan memakai antara was dan were yang disesuaikan dengan subjek di dalam kalimat. Nah, di dalam kalimat yang saya contohkan ini, subjeknya adalah saya, I. Berarti to be yang cocok adalah was. I was thin 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Seperti itu. Jadi saya kurus 2 tahun yang lalu, I was thin 3 years ago. Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya, mereka tidak bahagia kemarin. Mereka tidak bahagia kemarin. Nah, penanda untuk kalimat simple past tense adalah kata kemarin, kejadian yang sudah berlalu. Mereka tidak bahagia kemarin. Mereka, they, to be yang cocok adalah were, tidak bahagia kemarin. Mereka tidak bahagia kemarin. They were not happy yesterday. Nah, di sini kita tidak menggunakan are, tetapi menggunakan were karena kejadiannya sudah berlalu, yaitu kemarin. Nah, menambahkan not di belakang to be karena ini adalah kalimat negatif. They were not happy yesterday. Seperti itu. Saya akan memberikan contoh untuk kalimat tanya. Nah, contohnya seperti ini. Apakah dia laki-laki ganteng bulan lalu? Apakah dia ganteng bulan lalu? Nah, di sini ada kalimat apakah. Silakan lihat dulu video saya tentang yes no questions. Di situ udah dijelaskan bagaimana caranya membuat kalimat yang jawabannya iya atau tidak, atau bagaimana caranya membuat kalimat apakah, ya, seperti itu. Nah, di kalimat ini, apakah dia laki-laki ganteng bulan lalu? Nah, yang ditanyakan adalah kejadian yang sudah berlalu. Untuk kalimat yes no questions seperti ini, maka kalian harus memasukkan to be dulu di awal kalimat. To be yang cocok untuk kata dia laki-laki, to be yang cocok untuk dia laki-laki adalah dia laki-laki
yang cocok yaitu was. Berarti di sini kita masukkan to be di awal kalimat untuk menanyakan kalimat apakah. Was he ganteng bulan lalu? Was he handsome last month? Seperti itu. Nah, ini contoh untuk kalimat nominal. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat verbal. Di dalam simple present tense, kalimat verbal itu memakai verb 1 dan memakai verb plus SES untuk subjek she, he, it, dan nama orang tunggal. Nah, sekarang di dalam simple past tense kita menggunakan verb 2. Kita memakai verb 2 ya, tetapi itu cuma untuk kalimat positif saja. Kalau kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu kembali ke bentuk pertama. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Oke, sebelum kita translate kalimatnya, saya ingatkan lagi, untuk kalimat positif kita memakai verb 2, sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif itu kembali ke bentuk pertama. Kami pergi ke Bandung tahun lalu. Ini adalah kalimat positif. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalimat positif maka kita akan memakai verb 2. We pergi. Nah, apakah kita memakai go? Tidak cocok untuk go di sini karena go adalah verb 1. Nah, buat kalian yang belum tahu verb 1, 2, dan 3 dari kata pergi. Ini udah simple ya, dari SMP biasanya udah diajarkan ini. Go, went, gone. Nah, ini adalah verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Nah, untuk kalimat positif kita memakai verb 2. Jadi, untuk kata pergi di sini yang cocok adalah yang ini. Jadinya we went to Bandung tahun lalu. Last year. We went to Bandung last year. Nah, coba kalau kalimatnya kalimat negatif. Kami tidak pergi ke Bandung tahun lalu. Nah, kalimatnya adalah kalimat negatif. Ya, kalimat negatif kita kembali ke bentuk pertama. Berarti di sini adalah verb 1. Verb 1 ya. Verb 1 dari kata pergi adalah go. Berarti kalimat ini we tidak pergi. Karena ada kata tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia memakai kata bantu. Nah, di dalam simple past tense kita tidak mengenal do dan does lagi, tetapi kata bantu yang dipakai di dalam simple past tense adalah did. Ya, did. Nah, pergi memakai verb 1. Go. To Bandung last year. We didn't go to Bandung last year. Ya, jadi ini biasanya disingkat dengan didn't. We did not go to Bandung last year. Nah, bisa disingkat dengan we didn't go to Bandung last year. Nah, bagaimana kalau kalimatnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Untuk menyatakan apakah sama dengan kalimat nominal tadi, to be harus kita majukan ke depan. Karena di sini adalah kalimat verbal, maka yang kita majukan adalah kata bantu. Berarti did yang harus dimajukan ke awal kalimat untuk menyatakan apakah. Did, kita, we, pergi, yang digunakan adalah verb 1. Verb 1-nya adalah go. Go to Bandung tahun lalu, last year. Did we go to Bandung last year? Jawabannya adalah yes we did atau no we didn't. Jadi kesimpulannya adalah untuk kalimat simple past tense tak akan ada lagi am, is, atau are. Nggak akan ada lagi kata bantu do dan does.
Tapi di dalam simple past tense kita memakai to be, was, dan were ya. Was digunakan untuk I, she, he, it, dan nama orang tunggal. Sedangkan you, they, dan we itu menggunakan to be, were ya. Nah, untuk kalimat verbal kita menggunakan verb 2 untuk kalimat positif saja. Kalau kalimat negatif atau kalimat interrogatif maka kembali ke bentuk pertama. Nah, mungkin itu dulu penjelasan tentang simple past tense. Semoga bermanfaat.